Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, Kintana bakal temenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Dunia mode fashion semakin maju setiap revolusi zaman. Para fashionista mencurahkan semua inovasinya untuk membuat perubahan satu demi satu. Mereka membuat inovasi itu dengan pemikiran yang cukup panjang. Inovasi ini sedang menjamur di dunia fashion, salah satunya yakni fast fashion. Fast fashion sendiri dianggap sebagai inovasi bisnis yang menguntungkan di era sekarang. Produksi yang efisien, harga yang relatif murah dengan model yang terkini membuat fast fashion semakin cemerlang. Namun ternyata di balik keemasannya, fast fashion menimbulkan banyak kontroversi. Dari sistem ketenagakerjaan, keselamatan pekerja, hingga pekerja di bawah umur. Selain itu, keberlangsungan fast fashion berdampak pada kerusakan lingkungan yang merugikan. Dalam mendukung sustainable fashion yang pastinya ramah lingkungan, ada teknik yang sudah ada di Indonesia loh, salah satunya yakni eco-print. Eco-print adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami, seperti daun, bunga, batang, atau bagian tumbuhan lain yang menghasilkan pigmen warna. Nah, biar gak makin penasaran, before after udah nyiapin informasi menarik seputar fashion eco-print. Selengkapnya hanya di before after. Dalam dunia seni tekstil, terdapat teknik pencetakan yang digunakan untuk menciptakan pola dan desain pada kain yang kemudian kita sebut dengan istilah eco-print. Mengutip dari buku Menilik Lebih Cerdik, antologi hasil penelitian pembelajaran, eco-print adalah teknik pencetakan alami di mana daun, bunga, dan bagian tanaman lainnya digunakan untuk mencetak pola pada kain. Proses ini melibatkan penggunaan panas dan juga tekanan untuk mengalihkan pigmen alami dari tanaman ke serat kain. Pigmen alamiah ini memberikan efek warna dan juga pola yang unik pada kain serta menciptakan tampilan yang menarik dan juga alami. Keunikan eco-print terletak pada penggunaan bahan-bahan alami dan proses yang ramah lingkungan. Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Teknik eco-print ini pada dasarnya menggabungkan seni dan alam di mana tujuannya adalah menciptakan hasil yang indah dan berkelanjutan. Berikut adalah sejarah dari eco-print yang menarik untuk diketahui. Teknik eco-print pertama kali muncul pada awal tahun 2000-an. Teknik ini menggabungkan tentang pewarnaan alami dan seni untuk menciptakan metode yang unik dan menarik. India Flynn adalah seorang seniman yang menjadi sosok sentral dalam perkembangan eco-print. Ia mengembangkan metode ini melalui eksperimen dan penelitian yang mendalam tentang sifat-sifat tumbuhan, pigmen alami, dan juga serat kain. Karya-karyanya telah menginspirasi banyak seniman tekstil di seluruh dunia untuk menjelajahi teknik pencetakan alami ini. Teknik eco-print mulai diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 2016. Di negara ini, tradisi pencelupan alami dan seni tekstil memiliki akar yang kuat sehingga eco-print memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat seniman dan juga pengrajin lokal. Pada 2018, eco-print semakin mendapatkan perhatian dan popularitas. Banyak produsen kain dan pakaian mulai mengadopsi teknik ini dalam proses produksi mereka. Hal ini tidak hanya memberikan tampilan yang unik pada produk, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan, karena bahan-bahan yang digunakan bersifat alami dan ramah lingkungan. Eco-print sendiri merupakan teknik pencetakan alami yang memadukan seni dengan unsur-unsur alam. Teknik ini memiliki sejarah yang menarik dan perkembangan yang signifikan dalam dunia seni tekstil. Dengan keunikan dan ramah lingkungan, eco-print terus menjadi pilihan populer dalam menciptakan karya seni tekstil yang indah dan berkelanjutan.
Itu dia perjalanan sejarah dari fashion eco-print dari awal kemunculannya hingga menjadi fashion unik yang berkembang saat ini. Yang pasti, kehadiran fashion eco-print menambah referensi dalam berbusana. Tidak hanya dari sisi keindahan saja, namun juga keberlanjutannya atau sustainable, termasuk tidak merusak lingkungan sekitar. Sesaat lagi, Kintana masih akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, baru-baru ini Jogja Fashion Trend atau JFT 2024 sukses digelar dan menjadi panggung para desainer lokal untuk eksis dan menampilkan karyanya. Acara ini yang merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia KPW Yogyakarta dan Yayasan Fashion Jogja Istimewa mengusung tema Inspectory. Berlangsung selama 5 hari pada 7 hingga 11 Agustus 2024, JFT menampilkan sekitar 139 partisipan yang terdiri dari fashion designer, UMKM fashion, siswa SMK Tata Busana, dan mahasiswa desain fashion dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka secara bergantian mempersembahkan karya terbaiknya yang diwujudkan dalam bentuk pakaian kids dan teen, modest, konvensional, dan busana pria. Termasuk fashion eco-print yang melenggang dengan indah di JFT 2024. Nah, buat yang penasaran bagaimana keseruannya, sekaligus fashion eco-print seperti apa yang ditampilkan, let's see, check this out. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Sebanyak 89 desainer terlibat di acara Eco-Print Fashion Trend 2024 yang berlangsung di Sleman City Hall, Yogyakarta baru-baru ini. Acara ini digelar Ikatan Desainer Eco-Print Indonesia atau IDEI Angkatan keempat. Menurut pengurus IDEI, Cahya Evi Pancasakti, Eco-Print Fashion Trend tahun ini merupakan gelaran yang keempat. Fashion show yang berlangsung pada 7 Agustus 2024 di Pakuwon Mall, Yogyakarta ini diikuti lebih dari 20 desainer yang memamerkan produk fashion terbaiknya. Salah satunya adalah batik Nathan Jogja by Zainal Arifin yang tergabung dengan Asmat Pro Showcase. Desainer Zainal Arifin memamerkan 8 looks busana eco-print yang terdiri dari blus, tunik, outer, dan busana ready to wear lainnya yang dipadukan dengan bucket hat. Eco-print sendiri merupakan kain motif serta warnanya memakai bahan alami yang ramah lingkungan. Bahan yang digunakan berupa dedaunan, bunga, batang, hingga ranting. Desainer Zainal Arifin mengungkapkan bahwa koleksi dari batik Nathan Jogja ini menggunakan pewarna alami. Warna hijau didapat dari rebusan daun ketapang, sementara warna coklat dari rebusan kulit pohon mahoni. Lalu motif daun yang tercetak di busananya berasal dari daun jati dan daun lanang. Sementara untuk beberapa sepatu yang ditampilkan pun menggunakan eco-print dari kulit domba. Zainal Arifin mengaku busana yang ditampilkan menyasar anak-anak muda, sehingga ditambahkan bucket hat yang sangat ini tengah digandrungi. Zainal pun akan terus mengembangkan produk fashionnya agar diminati oleh Gen Z. Selain motif dan bentuk yang kekinian, sebagai desainer yang menggunakan pewarna alami merasa tertantang untuk terus berinovasi. Menemukan lagi berbagai bahan pewarna alami yang warnanya diminati oleh anak-anak muda. Seperti diketahui, Jogja Fashion Trend 2024 kembali digelar tahun ini yang menjadi bagian dari rangkaian Gerebek UMKM DIY. Melalui acara Eco-Print Fashion Trend 2024, diharapkan lebih banyak talenta desainer dan juga kreator fashion yang berkreasi dengan wastra Indonesia. Wah, keren banget ya acaranya. Tentunya masih banyak desainer-desainer yang menampilkan karya luar biasanya. Dan semoga ke depan makin banyak event fashion yang bukan hanya membuka cakrawala baru bagi masyarakat, namun juga menjadi wadah bagi desainer muda untuk mengeksplor potensinya dan menyalurkan bakatnya. Kintana masih akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Halo Fashion People, balik lagi sama aku Kintana. Bukan before after namanya kalau di akhir segmen tidak memberikan rekomendasi outfit of the day buat referensi kamu. Nah, salah satu fashion item berbahan kain ekoprint ternyata bisa juga loh jadi pilihan menarik bagi Fashion People. Apalagi yang memang pecinta lingkungan. Pasalnya, kain ekoprint dibuat dari bahan alami seperti daun hingga ranting tanaman, sehingga lebih ramah lingkungan. Before after udah ngerangkumin 5 rekomendasi fashion item berbahan kain ekoprint yang bisa kamu miliki. Shell motif ekoprint gamelan saron coklat gradasi ini merupakan scarf berbahan katun yang menggunakan pewarna alam dan didesain dengan trendy. Scarf ini terbuat dari batik ekoprint yang tidak mudah kusut, jadi nggak perlu sering-sering untuk disetrika. Shell motif ekoprint gamelan saron coklat gradasi ini bisa kamu beli di marketplace dengan harga sekitar 200-300 ribu rupiah. Alarina Muslim hijab square bahan voile ekoprint ini merupakan hijab scarf segi 4 dengan detail ekoprint yang classy dan elegan. Hijab berwarna krem bermaterial voile tidak transparan ini ringan saat digunakan. Kamu bisa membeli Alarina Muslim hijab square bahan voile ekoprint di marketplace dengan harga sekitar 300 hingga 350 ribu rupiah. Yujin Effect ekoprint jumpsuit ini merupakan jumpsuit yang materialnya diproses secara handmade karena ekoprint. Jumpsuit ini juga memiliki tali yang bisa disesuaikan panjang pendeknya. Produk ini bisa kamu temukan dengan harga sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah. Sepiak Belitong outer ekoprint merupakan outer motif ekoprint yang ramah lingkungan. Outer ini terbuat dari bahan yang adem dan tidak mudah luntur. Fashion People bisa membeli sepiak Belitong outer ekoprint dengan harga sekitar 550.000 hingga 600.000 rupiah. Kenos Litor tas lempang wanita sling bag dan handbag kulit asli Asta Ekoprint terbuat dari leather pull up ekoprint yang premium dan berkualitas tinggi. Tas yang bisa jadi handbag dan juga sling bag ini bisa kamu beli dengan harga sekitar 600.000 hingga 700.000 rupiah. Itu dia 5 fashion item ekoprint yang bisa jadi referensi kamu. Gak cuma indah, tapi juga memiliki banyak makna, termasuk ikut melestarikan alam sekitar. Keindahan fashion ekoprint ini juga ternyata banyak disukai loh oleh generasi muda. Salah satunya adalah Mutiara Anissa Baswedan atau akrab disapa Mutiara Baswedan, yang belakangan ini tengah menggandrungi brand lokal dari Indonesia. Terlihat dari pantauan di laman Instagramnya, beberapa kali ia mengunggah foto dan video yang mengisyaratkan kegaguman wastra Indonesia. Terbaru, perempuan kelahiran 1997 ini mengunggah gaya foto dengan outfit of the day atau OOTD dengan caption OOTD penuh makna. Terlihat ia mengenakan bucket hat dari ekoprint buatan brand lokal serba usaha Ternate. Pengrajin ini memberdayakan teman-teman disabilitas di lingkungannya. Usaha ekoprint oleh Nur Janah memberikan ruang untuk berkarya dan juga untuk mendapat pemasukan bagi masyarakat sekitar. Kemudian untuk atasannya, dia menggunakan outer tenun Tidore yang sudah lebih dari 100 tahun hilang yang dihidupkan kembali oleh generasi muda Tidore, Puta Dino Kayangan. Mereka memberdayakan pemuda Tidore untuk belajar cara membuat tenun Tidore. Siapapun boleh datang untuk belajar, dan kalau sudah jago bisa ikut bekerja membuat tenun Tidore. Sementara untuk aksesoris, alumnus Universitas Indonesia ini mengenakan gelang karya Sasmita, seorang pejuang cerebral palsy sebagai pelengkap outfit. Dia juga membawa tas rotan karya pengrajin lokal yang ia pinjam dari koleksi sang ibu Ferry Farhati. Sementara untuk bawahan, ia memadukannya dengan rok batik warna hitam corak putih dari brand lokal Pisalin. Nah, gimana Fashion People? Apakah kamu juga tertarik untuk mencoba fashion ekoprint? Unik, menarik, dan indah bukan? Informasi barusan sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Namun sebelum itu, Kintana mau ngingetin Fashion People di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.